musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Turki dan di Suriah itu musibah bencana apa namanya? Bencana apa? Mari tadi diperlihatkan gempa bumi ya. Skala Richternya magnitudonya berapa? 7,8 ya. Jadi sekarang ini ada analisa Pak, bahwa peristiwa tersebut bukan gempa yang semata-mata ditakdirkan Allah Ta'ala. Memang ditakdirkan Allah Ta'ala, tetapi ini adalah man-made earthquake, gempa bikinan manusia Pak. Siapa manusianya? Ya manusianya elit global yang sekarang memimpin dunia. Mereka benci dengan kepemimpinan Turki sekarang yang mempunyai arah ke arah Islam. Sementara Turki ditegur berkali-kali nggak mau nurut juga. Akhirnya dikasih pelajaran dengan dibuatkan bencana yang sudah memakan korban sampai sekian puluh ribu nyawa ya. Nah, jadi mereka ini yang menguasai dunia sekarang ini, teknologi canggih yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Hadirin jemaah Masjid Husnul Bidayah rahimakumullah, khususnya kepada Akhin Al-Fadil Ustaz Khairul Umam hafizahullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita di rumah Allah, sekalipun belum tuntas ya, tapi kita merasakan suasana yang nyaman di sini. Apalagi Allah takdirkan hari ini kita diiringi dengan hujan yang berkah ini. Saya dengar Duri ini lebih panas daripada Pekanbaru ya. Kemarin kita di Pekanbaru alhamdulillah juga mendung. Ternyata di sini sama Allah dibuat hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diizinkan hadir di sini setelah sekian puluh tahun barangkali saya tidak berjumpa dengan Ustaz Khairul Umam. Saya kaget ketika diingatkan oleh Ustaz Khairul Umam bahwa dulu sering kesini ya dengan Pak Abdul Ghaffar dari Caltex ya. Caltex. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini saya ingin mengangkat satu bahasan yang diambil dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini termasuk hadis min alamatis sa'ah, hadis yang menerangkan di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Nabi menyampaikan sebuah prediksi apa yang akan terjadi pada umat ini. Dan kalau kita perhatikan hadis ini ternyata sangat sesuai dengan kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Bunyinya sebagai berikut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa lain ghairul muslimin tentunya selain kaum muslimin memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di satu mangkok. Mendengar hal ini seorang laki-laki bertanya, seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yawma id, apakah keadaan itu disebabkan jumlah kita umat Islam yang sedikit ya. Jadi bayangan dia, kalau bangsa-bangsa lain memperebutkan kita layaknya makanan diperebutkan, tentunya itu menandakan makanannya sedikit, yang memperebutkan ramai, kan begitu bayangannya ya.
Sehingga dia mengatakan, oh berarti waktu itu umat ini sedikit jumlahnya. Tapi di luar sangkaannya, Nabi menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada masa itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Hanya saja kalian pada masa itu laksana buih di atas genangan air. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pernah ke pantai, kita lihat ombak berdebur, maka begitu jatuh ombaknya muncul warna putih, ya Pak ya. Warna putih, indah warna itu, kelihatan banyak begitu. Itulah buih, ya. Dan kalau kita bisa ambil buih itu, kita remas ya, sampai tangan kita mengepal, ada isinya tidak? Tidak ada isinya, kosong, ya. Nah, jadi Nabi ingin menggambarkan ketika bangsa-bangsa lain semena-mena memperlakukan kita seperti makanan yang diperebutkan, itu hanya terjadi pada saat umat Islam, aghlabiyatuhum, sebagian besar mereka, telah berpenampilan laksana buih. Buih itu punya 3 sifat. Pertama, buih itu tidak berbobot, ringan. 2, buih itu tidak berisi, kosong. Dan 3, buih itu ikut saja kemana arus bergerak. Kalau arus air bergerak ke kanan, dia ke kanan. Kalau bergerak ke kiri, dia ke kiri. Jadi dia tidak bisa menentukan arahnya sendiri. Nah, jadi 3 hal inilah yang menyebabkan kok bisa bangsa-bangsa lain memperlakukan umat Islam seperti makanan yang diperebutkan. Dan jangan salah, umat Islam ketika itu tidak berjumlah sedikit, jumlahnya banyak. Tapi karena semua atau mayoritasnya berkualitas buih, maka jadilah ya umat ini laksana makanan yang diperebutkan. Dan hadis ini belum selesai sampai di sini. Nabi melanjutkan, wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum. Dan sungguh pada masa itu Allah akan mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Jadi musuh tidak punya lagi rasa takut, karena umat ini memang sudah tidak pantas ditakuti. Ya karena kosong, karena tidak berisi, karena tidak punya arah, ya. Terus kata Nabi selanjutnya, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah nanti akan menancapkan, menghunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam suatu penyakit yang bernama al-wahn. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci menghadapi atau takut menghadapi kematian. Nah, ini hadis ini dalam sekali Pak maknanya. Dan sekali lagi kami mengajak kita sama-sama merenungkan hadis ini karena kami khawatir justru hadis ini berlaku di zaman kita sekarang. Suatu zaman di mana saya sering mengistilahkan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini, Pak. Dan ini ada hadisnya juga. Nabi mengatakan umat ini akan melewati babak demi babak, ya, jumlah totalnya 5 sejak awal Nabi diutus sampai nanti umur umat Islam berakhir menjelang kiamat. Dan ternyata babak demi babak ini sudah dilalui oleh umat ini, dan kita yang hidup sekarang ini berada di babak keempat, Pak, dari total 5 babak yang akan kita jalani. Dan dari penamaannya, ternyata babak keempat ini disebut oleh Nabi dengan penyebutan yang cukup mengerikan. Nabi mengatakan, summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha.
Babak keempat itu disebut oleh Nabi sebagai babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, qadarullah, kita sedang menjalani babak keempat itu, Pak. Babak di mana Allah Ta'ala pada tahun 1924 Masehi yang lalu, 1342 Hijriah, ini bersesuaian ya Pak, 1342 Hijriah itu 1924 Masehi. Pada tahun itu Allah takdirkan sebuah sunnatullah terjadi. Sunnatullah apa? Hukum Allah apa? Namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Pertanyaan, apa yang terjadi tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Itu kira-kira 102 tahun yang lalu Pak, kalau pakai kalender Hijriah. Itu kira-kira 99 tahun yang lalu Pak, kalau pakai kalender Masehi. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada tahun itu Allah takdirkan berakhirnya kepemimpinan umat Islam atas umat manusia lainnya. Dan Allah cabut tongkat kepemimpinan itu dari kita dan Allah serahkan kepada pihak lain. Boleh Allah melakukan itu? Jangan berani bilang nggak boleh ya. Allah Ta'ala punya banyak nama-nama yang baik. Salah satu nama baik beliau Allah Ta'ala adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha memaksa. Jadi kita sekarang dipimpin oleh mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, padahal mereka di bawah Al-Jabbar yang maha memaksa. Karenanya pemaksaan yang mereka lakukan sekarang ini akan ada limitnya, akan ada batasnya. Tapi kalau Allah sudah turun tangan memaksakan sesuatu, tidak ada yang bisa halangi. Nah, Allah takdirkan tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah yang lalu, umat Islam ini Allah paksakan turun dari panggung kepemimpinan dunia dan Allah naikkan pihak lain. Siapa pihak lainnya? Pihak lainnya Barat, Eropa, Amerika. Yang tiada lain adalah masyarakat al-Yahud wan Nasar, kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka sekarang inilah yang datang ke negeri Islam memperebutkan kita, laksana memperebutkan makanan di mangkok, ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pertanyaan, jadi apa yang kita harus lakukan dalam situasi seperti ini? Sudah barang tentu kita harus mengcounter atau kita harus menghadapi perumpamaan Nabi bahwa umat ini laksana buih dengan cara kita tinggalkan posisi kita sebagai buih, Pak. Ya. Sederhananya begitu. Jadi kalau Nabi katakan kita seperti buih yang punya 3 sifat, tidak berbobot, tidak berisi, tidak terarah, ya. Maka yang kita harus lakukan sebaliknya, Pak. Mari kita jadikan diri kita ini orang-orang berbobot. 1. Kedua, mari kita jadikan diri kita ini orang-orang yang berisi, nggak kosong. 2. Dan 3, mari kita jadikan diri kita ini orang-orang yang terarah, tidak ditentukan arahnya oleh pihak lain, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan 2 program. Program pertama namanya Tarbiyah Syakhsiyah Islamiyah, ya, pembinaan pribadi Muslim. Dan yang kedua Tarqiyah Syakhsiyah Islamiyah, peningkatan kualitas pribadi Muslim, ya. Dan ini semua berputar di sekitar urusan apa, Pak? Urusan thalabul ilm, menuntut ilmu, ya. Jadi ujung akhirnya adalah kita semua harus menyempatkan waktu kita untuk mengangkat diri kita dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, ya. Saya sering menghadiri majelis seperti ini misalnya.
Kalau kemudian nanti dikasih kesempatan tanya jawab, tidak jarang seorang penanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengawali pertanyaan dengan kalimat, Ustadz, kita ini kan orang awam. Gitu. Sering nggak dengar pertanyaan diawali dengan kalimat seperti itu? Ya. Nah, saya sedih kalau ada orang bertanya begitu. Karena sedihnya apa? 5 tahun yang lalu orang itu bertanya dengan kalimat yang sama. Kita ini kan orang awam. Jadi kapan dia mau pensiun jadi orang awam? Gitu loh. Nah, jadi mari kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk pensiun dari menjadi orang awam, Pak. Ya. Dan itu tidak berarti bahwa kita harus duduk kuliah ya di sebuah perguruan tinggi Islam ya. Seperti Ustadz Khairul Umam, Masya Allah. Kalau bisa bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak bisa, sesungguhnya banyak para sahabat Nabi, Masya Allah, yang mereka itu bukan banyak, seluruhnya para sahabat Nabi nggak ada yang punya gelar. Nabi pun tidak punya gelar, ya. Tapi mereka duduk di majelis ilmu bersama murabbi terbaik, pendidik terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang masih belia 10 tahun sudah menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya soal makna dari Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, ya. Nah, jadi kita pun harus mengupayakan hal seperti itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, di dalam surat Ar-Ra'd Allah memberitahu kita suatu kaidah mengenai at-tabir. At-tabir itu artinya perubahan. Ya. Kaidah perubahan itu berbunyi sebagai berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum tiap-tiap pribadi dari kaum itu mengubah keadaannya masing-masing. Ya. Di barat dulu ada seorang pemikir mengatakan begini, sewaktu saya masih muda, masih remaja, saya lihat dunia ini begitu kacaunya, sehingga saya punya semangat ingin mengubah dunia seluruhnya. Tapi setelah menginjak usia dewasa sekitar 25 tahun, 30 tahun, saya menyadari rupanya cita-cita saya terlalu tinggi. Akhirnya saya turunkan. Saya ingin merubah situasi kondisi di negeri saya. Setelah menginjak usia 40 tahun, ternyata dia merenung lagi. Ternyata cita-cita ingin merubah negeri pun terlalu tinggi. Ya. Akhirnya dia turunkan lagi cita-citanya, dia ingin merubah situasi di kota di mana dia tinggal. Nah, setelah dia usianya 55-60 tahun, dia berpikir lagi, ternyata merubah kota pun tidak mudah. Masih terlalu tinggi targetnya. Akhirnya saya berkesimpulan, saya harus merubah kondisi keluarga saya dulu. Nah, setelah usianya udah lanjut sekali, 70-an, 75, dia menyadari merubah keluarganya pun nggak mudah. Gitu. Sebab sebelum keluarganya dia rubah, siapa yang harus dia rubah terlebih dahulu? Dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita untuk melakukan perubahan, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ya. Dan ini rumusnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, musuh-musuh Allah hari ini, mereka itu sudah sangat memiliki jaringan yang dahsyat, Pak. Jaringan mereka itu bukan jaringan sekedar satu kecamatan, bukan sekedar satu kota, bukan sekedar satu provinsi, bukan sekedar satu negeri, ya kan? Tapi jaringannya sudah jaringan global. Anda tahu kalau kita mau buka internet ada huruf 3 W, ya, tahu ya? Anda pernah tahu itu kepanjangannya apa? Itu kepanjangannya World Wide Web. Web itu artinya sarang laba-laba. Ya. Jadi mereka itu membangun jaringan, ya, yang luasnya seluas dunia ini, Pak. Ya. Nah, ini pekerjaan
musuh kita hari ini. Mereka sudah punya jaringan kerjasama yang kelasnya sudah kelas dunia, Pak. Karenanya kita pun harus memiliki cita-cita suatu ketika dunia ini berubah semuanya mengikuti kehendak Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah cita-cita orang beriman. Orang beriman itu tidak penting apakah dirinya merasakan kenyamanan, kemenangan, kesenangan atau tidak. Tapi yang penting dia mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menginginkan bahwa hamba-hambanya hidup di bawah naungan hudallah wa hudar Rasul. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Dan itu sudah kita contohkan, Pak, selama 1342 tahun. Jadi semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan masuk tahun 0 Hijriah hari pertama hijrah ke Madinah, Nabi itu mulai dihitung kalender countdown, kalender Hijriah, tahun 0 Hijriah. Nah, sejak saat itu sampai tahun 1342 Hijriah, umat Islam itu berjaya, Pak. Kita memperkenalkan kepada seluruh umat manusia, beginilah cara hidup menurut konsep atau fondasi al-iman wa tauhid, iman dan tauhid. Itu sudah kita perkenalkan ribuan tahun, Pak. Dengan kata lain, kita sebagai umat pernah menjadi pemimpin umat manusia tidak sekedar setahun 2 tahun, Pak. Tidak sekedar 10 tahun 20 tahun, 100 tahun 200 tahun, tidak, Pak. Kita menjadi pemimpin umat manusia 1342 tahun, Pak. Ini bukan waktu yang sebentar. Karenanya ketika Allah takdirkan selesai kepemimpinan kita, diserahkan kepada Barat, Eropa, Amerika, Yahudi, Nasrani, maka dunia secara cepat mengalami dekadensi, penurunan, kemerosotan. Sekalipun dari segi sains teknologi sepertinya mengalami peroketan, melejit ke atas begini. Dulu kita tidak mengenal yang namanya internet, sekarang kita mengenal internet. Dulu kita nggak mungkin bisa acara seperti sekarang ini dengan alat-alat seperti ini. Ini bisa sekaligus kawan kita yang ada di Washington, yang ada di Moskow, yang ada di Jerman bisa mengikuti acara di Husnul Bidayah ini, ya kan? Jadi kalau Pak Ustadz Khairul Umam menginginkan ada di antara kawan-kawan di sini membangun link ke luar negeri, saat ini juga masjid ini bisa ditayangkan di sana. Dulu kita nggak mengenal itu, Pak. Tapi bersamaan dengan semakin canggihnya sains dan teknologi, ternyata kita mengalami dekadensi yang dahsyat, Pak. Karena apa? Karena mereka yang diberikan hak kemajuan teknologi dan sains ini, yaitu pihak kafir yang memimpin dunia sekarang ini, tidak kemudian mengelolanya mengikuti ma qalallahu wa ma qala Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana petunjuk Allah, bagaimana petunjuk Rasul. Karenanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu, tapi saya beritahu sekarang. Peristiwa yang tadi digambarkan laporannya oleh kawan-kawan Asa Charity, khususnya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Turki dan di Suriah, itu musibah bencana apa namanya? Bencana apa? Mari tadi diperlihatkan. Gempa bumi, skala Richternya magnitudonya berapa? 7,8. Jadi sekarang ini ada analisa, Pak, bahwa peristiwa tersebut bukan gempa yang semata-mata ditakdirkan Allah Ta'ala. Memang ditakdirkan Allah Ta'ala, tetapi ini adalah man-made earthquake, gempa bikinan manusia, Pak. Siapa manusianya? Ya manusianya elit global yang sekarang memimpin dunia. Mereka benci dengan kepemimpinan Turki sekarang yang mempunyai arah ke arah Islam. Sementara Turki ditegur berkali-kali nggak mau nurut juga. Akhirnya dikasih pelajaran dengan dibuatkan bencana yang sudah memakan korban sampai sekian puluh ribu nyawa. Nah, jadi mereka ini yang menguasai dunia sekarang ini, teknologi canggih yang mereka miliki bukan mereka gunakan mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, tetapi mengikuti kemauan siapa? Kemauan iblis, Pak. Inilah yang memimpin dunia hari ini. Karenanya kalau kita umat Islam tidak memiliki sensitivitas, kewaspadaan, dan kemampuan untuk kembali
menjadikan diri kita dari tidak berbobot menjadi berbobot, dari tidak berisi menjadi berisi, dari tidak tahu arah menjadi jelas arah kita, niscaya kita akan dijadikan buih yang dipermainkan ke sana kemari, Pak. Ya. Nah, karenanya saya mengajak kita semua di sini, mari kita secara serius mendalami, Pak, al-Islam ini, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari Islam, Pak. Salah satu masalah kita adalah kita tidak membedakan antara Islam dengan umat Islam. Kita seringkali menyamakan Islam dengan umat Islam, padahal ini dua perkara yang terpisah, Pak. Umat Islam itu kumpulan manusia, sedangkan Islam itu kumpulan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah katakan dia ini sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya. Sampai-sampai Allah mengabadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Apa bunyi ayatnya? Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun, kata Allah. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa mengalahkan agama kalian, agama Islam ini. Maka jangan kalian takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam sebagai agama, Pak, it is the unbeatable religion. Dia adalah agama yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Siapapun yang benci Islam, berusaha mengalahkan Islam, tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Allah sudah jamin itu. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini sudah berputus asa kaum kafir untuk mengalahkan agama kalian. Jangan takut sama mereka, takut kepada kata Allah. Terus Allah katakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai jalan hidup bagi kalian. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tidak sepantasnya kita menjadi berkecil hati, Pak, ketika kaum kafir sekarang ini bisa semena-mena melakukan berbagai kejahatan mereka, termasuk kejahatan membuat rekayasa bencana alam. Ini istilahnya senjata rahasia untuk rekayasa bencana alam, Pak. Sesuka mereka. Kalau mereka ingin bencana alam gempanya itu di Indonesia, di wilayah Riau, ya kan, itu hak mereka. Mereka punya hak itu. Allah kasih memang itu, izin Allah ada keluar di situ. Ya. Tapi kita nggak perlu takut, Pak. Karena mereka tidak bisa mengalahkan agama kita. Yang bisa mereka kalahkan siapa? Kita. Itu bisa mereka kalahkan. Kita ini umat Islam. Ya. Makanya saya sering mengingatkan. Saya punya pertanyaan, boleh saya uji Pak Jamaah Husnul Hidayah, ya, Pak Ustadz Khairul Mab. Saya lemparkan pertanyaan, ya saya uji ya. Saya punya pertanyaan. Apa pendapat Bapak kalau ada orang mengatakan Islam agama paling benar? Kalimat ini benar atau salah, Pak? Ya? Salah ya? Pak Ustadz bilang salah. Di mana salahnya, Ustadz? Yang lain juga benar. Iya. Jadi tidak ada ayat dari Allah Ta'ala, tidak ada hadis dari Nabi SAW yang menyatakan Islam agama paling benar. Tidak ada. Sebab kalau kita mengatakan Islam agama paling benar, berarti kita mengakui agama lain juga benar, tapi kurang benar. Yang paling benar Islam. Tidak. Allah tidak pernah mengatakan itu. Yang Allah katakan adalah, silahkan dicatat, surat At-Taubah ayat 33, salah satu ayatnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, Al-Islam, untuk Allah menangkan Islam itu atas segenap agama lainnya, sekalipun kaum musyrik tidak menyukainya. Jadi di ayat ini Allah bilang Islam agama paling benar atau agama yang benar? Agama yang benar. Dinul haq, ya. Islam itu dinul haq, agama yang benar.
Dan jika Allah menyatakan Islam dinul haq, berarti menurut Allah agama lain apa Pak? Salah, batil, ya. Ini harus duduk dalam hati dan pikiran setiap muslim mukmin bahwa Islam itu agama yang benar, berarti agama lain batil, salah. Dengan kata lain, sangat luar biasa menyimpangnya, kacaunya, batilnya kalimat seseorang yang mengaku muslim yang menyatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Hati-hati Pak. Adakah Anda pernah mendengar orang bicara begitu? Ada Bu ya. Kadang-kadang pejabat ya. Makanya heran kita sekarang, kok ada kebiasaan baru sekarang di kalangan tertentu. Kalau mau pidato, ceramah, dia keluar tuh kalimat yang saya sendiri nggak ngerti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejahtera untuk semua. Ini segala ong-ong dipanggil begitu ya kan? Ini hati kita, ini dari mana asal muasalnya? Ternyata karena sudah hebatnya tersebar virus dari kalangan Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini, yang kami sebut virus pemahaman pluralisme. Ini dia Pak, ini virusnya Pak, pluralisme. Ya. Nah maka saya nyatakan secara terang-terangan di majelis yang mulia ini, hati-hati Pak berbicara. Karena di zaman kita sekarang ini, ya ada kalimat-kalimat yang kalau diucapkan oleh seorang yang mengaku muslim, jatuh dosanya bukan kelas dosa as-shaghair, dosa kecil. Bahkan bukan al-kabair, dosa besar. Tetapi disebut dosa yang paling mengerikan. Para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, membatalkan iman, Pak. Ya. Nah, salah satu contohnya ini, pluralisme ini. Kalau kita telan bulat-bulat, Pak, sampai kita mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, berarti yang mengucapkan itu batal imannya di mata Allah Ta'ala. Dan kalau sampai akhir hayat dia tidak bertaubat dari dosa yang satu ini, Pak, maka semua kebaikan yang dia kerjakan setelah dia berdosa itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sedekahnya, mau berbuat baik pada kedua orang tuanya, mau pergi umroh haji, nggak ada nilainya Pak. Kenapa nggak ada nilainya? Karena imannya sudah terhapus. Hanya karena kalimat sederhana itu. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran setiap Allah berbicara amal saleh mesti diawali dengan iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat, itu paket, Mbak. Nah kalau imannya sudah hilang, ya amal solehnya nggak dianggap soleh sama Allah, nggak dianggap baik, ada gunanya, ya. Nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, mengingat waktu, saya mohon maaf saya sampai di sini saja Ustaz Khairul Umam, ya, kepada jamaah sekalian, karena kami mengejar sholat Jumat, ya. Saya diminta khutbah di masjid mana? Al-Mu'awanah, ya. Konon itu dari sini perjalanan sekitar 16 menit, ya. Ya. Nah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi intinya saya menyampaikan hadis tentang umat Islam suatu ketika kata Nabi akan diperebutkan bangsa-bangsa lain laksana makanan di dalam mangkok. Dan ketika itu terjadi bukan berarti umat Islam jumlahnya minoritas sedikit, tidak, tapi malah mayoritas banyak jumlahnya. Tapi sayang seperti buih, tidak berbobot, tidak berisi, tidak terarah, ya. Maka solusinya kita semua harus terlibat dalam program membina pribadi muslim kita masing-masing supaya mengalami elevasi peningkatan kualitas menjadi berisi, berbobot dan terarah. Hanya arah kita kemana? Arah kita ke Allah Ta'ala, Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita, ya. Dan itu berarti kita tidak gampang dicapik-capik lagi Pak, ditarik-tarik lagi. Karena sekarang ini generasi muda Islam khususnya sudah tercapik-capik Pak. Ada yang senang menjadi muslim tetapi ditarik sama komunis. Ada yang senang jadi muslim tapi rela ditarik sama kapitalis, ya. Ada yang jadi muslim tapi rela ditarik sama sekularis. Ada yang ditarik hedonis, ada yang ditarik oleh LGBT, ya. Dan ada yang ditarik sama entah ini ajaran dari mana namanya Islam Nusantara gitu, ya.
Saya nggak ragu-ragu membicarakan ini. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengarahkan kita untuk mengaku diri sebagai Muslim plus embel-embel tertentu. Tidak ada. Yang ada adalah ayat yang berbunyi wa qul ishhadu bi annana muslimun. Katakanlah, saksikanlah kami ini kaum muslimin. Sudah. Nggak ada. Kami ini muslimin Nusantara. Kami ini muslimin modern. Kami ini muslimin moderat. Kami muslimin toleran. Nggak perlu Pak tambahan-tambahan itu. Semakin ditambah-tambah, semakin menunjukkan seseorang itu sebenarnya ragu. Islam ini sudah sempurna atau tidak. Tapi semakin dia hanya mau Islam saja, itu menunjukkan dia yakin bahwa ini dinul haq. Ini agama yang benar, yang sudah dapat sertifikasi langsung dari Allah yang memang menciptakan agama ini. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon maaf kalau waktu kami tidak panjang di dalam menyampaikan tausiah ini. Tapi yang sedikit ini kami harap bisa menjadi hal yang mengandung keberkahan, menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama, dan lebih kurangnya kami mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.